Pemirsa, penyelenggaraan balap MotoGP di sirkuit Mandalika akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Namun, tidak hanya itu yang membanggakan, sebab terdapat 3 kelas berbeda pada agenda balapan MotoGP Mandalika yang berlangsung pada hari ini. Tidak hanya itu yang juga membanggakan, piala untuk para juara Moto3 dan Moto2 dan juga MotoGP ternyata dibuat oleh para seniman Bali. Beberapa seniman Bali yang biasanya membuat mobil-mobil klasik secara handmade turut memegang peranan penting di MotoGP Mandalika 2022. Para seniman ini didaulat menjadi desainer piala atau trofi bagi para pebalap yang sukses naik podium di gelaran MotoGP Mandalika. Bentuk piala yang menyerupai obor melambangkan panasnya kompetisi yang berlangsung di Mandalika. Bentuk obor juga sebagai simbol dari bangkitnya perekonomian Indonesia, terutama pada sektor pariwisata karena perhelatan balap berkelas dunia tersebut. Adapun corak motif lokal yang terdapat pada piala adalah siluet sirkuit Mandalika. Terpilihnya para seniman Bali ini sebagai desainer piala atau trofi pada 2 ajang balap internasional pertama di sirkuit Mandalika menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengadakan sebuah ajang berskala dunia, namun para seniman dan pekerja lokal dipandang mumpuni membuat karya seni yang diakui di kancah dunia. Dan langsung saja kita berkenalan dengan sosok pembuat piala atau trofi pemenang ajang MotoGP Mandalika 2022. Ada Mas Puji Handoko yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Mas Puji. Ya, Mas, bagaimana nih ceritanya bisa terpilih dan juga ikut membuat serta mendesain dari trofi untuk MotoGP tahun 2022 ini? Ya, kami dihubungi pihak IPDC, ya. Mungkin karena waktu tahun lalu kita juga dipercaya oleh Dorna untuk membuat piala X3, jadi untuk kali ini ya kita dipercaya lagi untuk membuat piala MotoGP, kira-kira seperti itu. Dipercaya untuk membuat piala Moto2, Moto3, dan juga sekarang MotoGP. Ada berapa Mas seniman yang terlibat dalam proses pembuatan piala dan juga trofi MotoGP ini? Ya, karena waktunya yang singkat ya, cuma 2 minggu, jadi kita libatkan 30 orang. 30 orang terlibat. Kalau kita lihat di layar Mas, tadi juga saya sudah melihat bentuknya di sosial media sudah cukup banyak tersebar. Trofi ini memiliki bentuk obor. Apa sih Mas yang mendasari pemilihan obor untuk digunakan sebagai desain tersebut? Bisa diceritakan kembali mungkin ini apa, menyimbolkan apa obor ini? Mungkin bukan cuma obor ya, jadi di situ ada sirkuit, juga bentuk piala yang dari aluminium, material dari aluminium itu melambangkan bahwa aluminium itu sesuai dengan konsep mobil balap ya, motor balap yang harus ringan dan kuat, jadi melambangkan kecepatan. Di samping itu ada siluet sirkuit di situ, itu melambangkan bahwa ini terjadi di Mandalika. Yang ketiga adalah kita masukin juga unsur motif lokal, ada tenun Lombok di situ kita masukin juga, dan kalau obor ya melambangkan panasnya pertandingan inilah, gitu, persaingan yang cukup panas dalam pertandingan ini, kira-kira seperti itu. Ada motif Lombok, tenun Lombok juga dimasukkan ke dalam satu paketan dari trofi ini. Mas, ketika desain yang sudah Mas Puji dan juga rekan-rekan ini jadi, ketika ditunjukkan kepada pihak dari MotoGP itu, reaksi mereka bagaimana? Ya alhamdulillah, kan semua harus atas persetujuan pihak Dorna Motorsport ya. Jadi mereka yang memutuskan. Kita sebenarnya mengajukan beberapa alternatif, tapi kebetulan yang disetujui ya desain yang terakhir ini. Gitu. Ya, berarti ada beberapa alternatif dalam prosesnya, Mas. Apakah ini ada request tertentu dari pihak MotoGP untuk seperti apa trofinya? Ya, unsur daerah
mesti dimasukkan gitu. Terus yang kedua size ya. Jadi setiap MotoGP itu mempunyai aturan tertentu, berat, ukuran, kayak gitu-gitu, mereka sudah punya aturan. Aturan. Seperti apa Mas aturannya Mas untuk MotoGP ini? Mungkin banyak pemirsa belum mengetahui bahwa ternyata trofi ini ada aturannya loh. Ya berat tidak boleh lebih dari 5 kilo itu jelas ya. Terus ukurannya bervariasi, yang juara 1 itu tingginya tidak boleh lebih dari 48 cm gitu. Dan seterusnya, yang dimensi lebih kepada dimensi dan berat ya. Baik. Mas, ketika ada dimasukkan unsur Indonesia seperti tenun, lombok tadi ya dikatakan, seperti apa Mas? Apakah itu membuat para yang ada di MotoGP lebih tertarik lagi dengan piala ini atau bagaimana? Ya tentu, karena itu kan merupakan satu representasi di mana dia pernah mendapatkan piala itu kan satu memori tersendiri ya. Sirkuitnya seperti apa, itu mungkin akan bisa menjadi cerita sendiri bagi pemenang. Gitu. Baik, Mas, sebagai seorang desain dari piala dan juga merupakan seniman asli dari Indonesia dilibatkan dalam event besar ini, Mas, seperti apa Mas rasanya? Kebanggaannya bagaimana? Ya, alhamdulillah senang dan bangga karena ya kita dipercaya oleh Dorna Motorsport untuk bisa memproduksi piala ini. Gitu. Sejauh ini Mas bekerja sama dengan pihak dari MotoGP, gimana sih Mas rasanya Mas? Fun kah? Happy? Ya happy, senang ya, bagus lah. Baik. Kalau untuk seniman di Indonesia Mas, karena kan kita tentunya juga tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Ada mungkin Mas pesan-pesannya yang ingin disampaikan kepada seluruh seniman di Indonesia agar tetap bisa berkreasi dan juga bersaing di kancah internasional seperti Mas Puji ini? Ya kita harus bisa mengeksplor ciri khas daerah ya, tapi bukan berarti harus kalau Indonesia itu harus ada ukiran, ya nggak harus seperti itu. Ya seperti piala yang saya buat ini nggak ada ukiran di situ, nggak ada batasan, nggak ada kelihatan rumit, nggak ada. Jadi tetap kelihatan simple ya, kelihatan. Tapi sudah terlihat bahwa itu di situ ada Mandalika, terasa karena ada sirkuit di situ ada keindonesiaan, terasa karena ada sedikit motif ya. Dan nggak harus dari emas gitu ya, nggak harus. Bagus bukan berarti harus mewahkan. Oke, baik. Bagus bukan berarti harus mewah, yang penting itu bisa merepresentasikan Indonesia dan juga membanggakan. Terima kasih Mas Puji Handoko sudah bergabung bersama kami di program Newsline. Selamat untuk atas prestasinya berhasil mendesain piala untuk MotoGP di Mandalika. Terima kasih Mas Puji.